Batik Lasem bersertifikat HKI. Buku ini ditulis oleh 3 orang penulis yang keseluruhannya adalah dosen dari program studi Desain Interior dan program studi Desain Komunikasi Visual Universitas Kristen Maranatha. Yang pertama itu Ibu Dr. Christine Claudia Lukman, Dokteranda MDS. Ibu Dr. Yunita Setio-Ningrum, SSN MDS. Dan Bapak Sandi Rismantoyo, SSN MSc. Bapak Ibu, bahwa buku ini merupakan salah satu luaran dari dana hibah penelitian dosen tentang batik lasem. Karena menjadi salah satu, tentunya ada luaran-luaran lain yang nanti akan sedikit dijelaskan oleh salah seorang penulis buku. Baik, sudah hadir bersama-sama dengan kita para pakar batik dan juga pakar budaya yang akan membedah buku kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Komarudin Kudia, SIP MDS. Beliau adalah dosen FSRD ITB, Ketua Harian Yayasan Batik Jawa Barat, sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengrajin Batik Indonesia. Lalu pembedah kedua adalah Ibu Dr. Eng Kusuma Ningdiah, NH, STMT. Beliau adalah dosen program studi arsitektur Universitas 11 Maret. Baik, sebelum kita masuk ke inti acara, ada sedikit sambutan yang akan disampaikan. Yang pertama, kita akan mendengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Kristen Maranatha, Ibu Irena Vanessa Gunawan, STMkom. Kepada Ibu Irena, kami persilahkan, Bu. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Terima kasih sudah hadir untuk seminar ini. Saya sangat bangga terhadap 3 dosen kami, Bu Christine, Bu Yunita, dan Pak Sandi, yang sudah bisa menyelesaikan proyek hibah yang cukup panjang ya, Bu ya. Digambar satu-satu, ditelaah satu-satu ya, sampai menghasilkan buku yang luar biasa, dan bahkan sudah diseminarkan juga di Belanda waktu itu ya. Saya juga terima kasih kami mendapatkan kehormatan dari Pak Komarudin dan juga Ibu Kusuma Ningdiah yang sudah bersedia untuk menjadi pembedah buku. Saya yakin apa yang disampaikan pada sore hari ini akan menjadi masukan yang luar biasa bagi kita semua. Selamat berseminar dan semoga semuanya dilancarkan dan kita semua bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Ya, baik. Terima kasih, Ibu Irena. Lalu kita akan juga sedikit mendengarkan sambutan yang akan disampaikan dari Ketua Center of Chinese Diaspora Studies, Bapak Dr. Krismanto STMT. Sambutan akan disampaikan melalui video karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Krismanto. Saat ini saya sebagai Ketua dari Pusat Studi Tionghoa Diaspora Universitas Kristen Maranatha atau Center of Chinese Diaspora Studies Maranatha Christian University. Saya dengan bangga hari ini membuka acara bedah buku dari buku Batik Lasem, Nilai Tidak Kasat Mata pada 21 Motif Batik Lasem, karya 3 orang teman saya, Ibu Christine Lukman, Ibu Yunita, dan Pak Sandi. Buku cantik ini adalah karya yang istimewa dan karya yang membanggakan buat Pusat Studi Tionghoa Diaspora, karena ini adalah hasil riset selama 2 tahun yang didanai oleh Kemenristek Dikti, dan buku ini menjadi buku yang memberi banyak sekali inspirasi dan kepedulian atas pelestarian budaya, khususnya budaya Tionghoa di Indonesia. Kami dengan sangat bangga mempersembahkan buku ini sebagai sebuah hasil riset yang bermanfaat tentunya untuk melestarikan budaya Tionghoa yang ada di Indonesia.
dengan harapan bahwa ke depan budaya Tionghoa menjadi budaya yang diterima, semakin diterima sebagai bagian dari budaya Nusantara. Provisiat untuk launching bukunya Ibu Christine, Ibu Yunita, dan Pak Sandi. Terima kasih untuk para pembahas yang berkenan untuk hadir pada sore hari ini untuk membahas buku ini. Saya percaya bahwa apa yang kita diskusikan sore hari ini bisa punya dampak yang positif, bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Sekali lagi, selamat melakukan seminar, selamat berbedah buku, selamat menikmati diskusi tentang batik lasem. Salam sejahtera, Tuhan memberkati. Baik. Nah, Bapak Ibu, untuk sedikit lebih memberi kita gambaran tentang apa dari isi buku, kita akan sedikit mendengarkan paparan dari para pembedah buku sore hari ini, yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Christine Claudia Lukman, Doktoranda MDS. Kepada Ibu Christine, kami persilahkan. Selamat siang semua, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat juga. Jadi saya kebetulan sebagai ketua peneliti akan menjelaskan dulu secara singkat tentang latar belakang buku ini. Jadi pada tahun 2018 dan 2019 kami mendapat hibah dari Kemenristek-Dikti untuk meneliti tentang nilai-nilai tidak kasat mata pada 21 motif batik lasem yang bersertifikat HKI. Pembuatan buku adalah salah satu luaran yang diwajibkan, tapi selain buku kami juga sudah membuat artikel yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi serta jurnal internasional, juga sudah ada karya yang dipamerkan, dan kami juga berkesempatan untuk menjadi visiting scientist di Radboud University, Nijmegen, Belanda, dan juga Bu Yunita sempat pergi ke Hebei Normal University sebagai dosen tamu di sana. Nah, buku ini terdiri dari beberapa bagian. Jadi di bagian pertama saya bahas dulu tentang keadaan sosial budaya dari lasem, kemudian bagaimana industri lasem dimulai, dan terakhir barulah membahas tentang satu motif batik lasem yang bersertifikat HKI. Di bagian penutup saya menjelaskan juga bahwa sistem perlindungan hak cipta apa yang sebenarnya lebih cocok untuk melindungi batik lasem. Demikian pemaparan saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Christine untuk penjelasan latar belakang dari buku ini ya Bu ya. Baik, kepada para peserta bedah buku virtual sore hari ini, sebelum kita masuk kepada inti acara, izinkan saya memberikan sedikit aturan atau mungkin tata cara ya, bahwa kita nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Namun jika Bapak Ibu Saudara ingin menanyakan langsung, maksud saya punya sesuatu yang ingin ditanyakan ketika itu juga, silahkan diketik di kolom chat. Nanti kami akan bacakan. Tapi jika pertanyaan masih bisa ditahan dan ingin menanyakan langsung baik kepada para penulis maupun kepada para pembahas, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan masuk kepada pembahas pertama. Saya akan membacakan terlebih dahulu. Pembahas kita yang pertama adalah Bapak Dr. Komarudin Kudia, SIP MDS. Beliau lahir di Cirebon tanggal 28 Maret 1968. Menyelesaikan pendidikan D3 Administrasi Logistik di UNPAD, S1 Hubungan Internasional di UNPAD, lalu S2 dan S3 FSRD di ITB.
Selain sebagai dosen FSRD ITB, beliau juga mengajar di Universitas Mercu Buana Jakarta dari tahun 2016 sampai sekarang, Universitas Muhammadiyah Bandung 2016 sampai dengan sekarang, juga menjadi mentor MBA, SBM, CCE ITB dari 2005 sampai dengan sekarang. Beliau memiliki pengalaman organisasi sebagai pengurus dan ketua sejak tahun 2001 sampai dengan sekarang ini. Sudah banyak prestasi dan lomba di bidang batik dan desain yang telah diraih beliau, serta buku-buku dokumentasi tentang batik tulis dan batik cap. Publikasi jurnal baik nasional maupun internasional juga sudah banyak dihasilkan oleh beliau sejak tahun 2012. Baik kepada Bapak Dr. Komarudin Kudia, SIP, MDS, kami persilahkan waktu untuk membahas atau membedah buku kurang lebih 15 menit ya Pak. Baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Yang saya hormati Ibu Dekan FSRD Maranatha. Kemudian saya juga mengucapkan selamat nih kepada Bu Dr. Christine Claudia Lukman dan Bu Dr. Yunita Stinengrum. Beliau dua-duanya kebetulan teman seangkatan pada waktu saya menyelesaikan Magister Desain di ITB. Ya, kemudian juga selamat kepada Mas Sandi Rismantoyo atas terbitnya buku Nilai Tidak Kasat Mata pada 21 Motif Batik Lasem bersifat HKI. Sehingga menurut saya adalah menambah ya mozaik batik Indonesia yang sudah cukup banyak ditulis baik oleh penulis-penulis dari kalangan kita sendiri maupun dari orang asing. Yang saya hormati Ibu Dr. Engku Sumaningdiah. Ini baru kenal, selamat jumpa Bu. Mungkin di beberapa webinar Ibu juga pernah hadir di webinar HPBI ya Bu ya. Terima kasih. Kemudian juga yang saya hormati Bu Sri Winarsih Maria Kirana dan seluruh peserta pada bedah buku siang hari ini yang berbahagia. Kalau saya lihat dari buku yang diterbitkan Ibu Christine dan kawan-kawan ini sebenarnya ya sekilas dari kacamata saya ingin menunjukkan bahwa dari sekian ragam hias batik lasem ini yang telah didaftar sebanyak 21 motif ya, batik lasem yang memiliki hak cipta atau HKI ditambah dengan makna-makna simbolik yang berada di belakang motif dan corak yang menyertainya. Kalau saya perhatikan juga buku ini ditulis dengan gaya diakronis dengan pendekatannya dan antara memajang waktu yang diwakili dari adanya bukti-bukti sejarah ya, berdimensi waktu yang terus bergerak durasi perjalanan batik hingga dalam kurun waktu tahun 2018 ya Bu ya. Jadi nggak sampai tahun 2020 ketika kondisi sekarang seluruh perajin batik sedang mengalami pandemi COVID-19. Dan kalau Ibu Christine lihat sekarang kondisinya kawan-kawan kami kebetulan yang narasumber dalam buku itu adalah anggota dan pengurus APPBI, Bu. Jadi pengurus APPBI itu ada satu di antaranya Pak Santoso ya. Pak Santoso itu adalah orang yang konsen sekali terhadap pengembangan batik lasem. Kemudian beliau juga sangat banyak membantu kepada perajin-perajin batik yang lainnya sehingga beliau itu sebagai salah satu tokoh batik lasem untuk saat sekarang. Saya perhatikan dari buku ini diceritakan letak dan kondisi geografis lasem. Kalau kita bicara lasem, selain batik lasemnya, mohon maaf nih yang saya pakai juga ini adalah batik lasem. Saya sangat menyayangkan sekali nih Bu Christine, Mas, kok nggak pakai baju batik lasemnya Mbak Yunita juga gitu. Apa pada waktu ke lasem nggak turut belanja itu? Ya. Nggak boleh digunting jadi baju, Pak. Oh, iya. Kalau sekarang jadi di bawah kain. Oh gitu, ya baik. Wajib ya, kasihan sekarang lagi terdampak sekali. Itu kita lihat ada pohon trembesi ya. Kalau kami pada waktu kumpul-kumpul di sana itu foto di pohon trembesi yang kebetulan berada di sebelah utaranya rumahnya Pak Santoso, workshopnya gitu ya. Jadi kami bangga sekali bisa ke sana berkumpul. Kurang lebih 30 pendiri APPBI kumpul sana dan kita foto-foto Bu menggunakan batik-batik yang kita punya kita gelar di sana.
Berikutnya adalah pengaruh sejarah dan kondisi sosial budaya Lasem. Itu juga sekilas-sekilas saja nilai hidup masyarakat Lasem. Dan kalau saya perhatikan, sebenarnya masyarakat Lasem ini sangat unik dan membanggakan sekali, di mana ada apa ya, dua budaya ya yang sangat kuat di situ, Peranakan dan Islam ya. Tapi mereka hidup berdampingan, dan yang sangat saya banggakan itu anehnya, di rumah orang, mohon maaf ya, orang Tionghoa, di situ ada banyak tulisan-tulisan Arab, ya kan gitu. Ya, itu nilai-nilai Islam yang kami lihat itu sebagai simbol-simbol Islam kok ada di sana juga. Nah, sebaliknya juga di masyarakat yang non-muslimnya itu juga ada gambar-gambar hiasan-hiasan kilin dan segala macamnya. Jadi itu sangat menarik, dan hidupnya itu mereka berdampingan sangat harmonis sekali. Nah, yang saya lihat lagi dari buku ini, Ibu banyak menulis tentang kosmologi kehidupan masyarakat Jawa. Ya, jarang sekali biasanya di buku-buku lain, yang di buku-buku batik khususnya, membahas agak sedikit panjang tentang berbagai macam kosmologi kehidupan masyarakat Jawa. Ada pitutur Jawa, nilai-nilai hidup orang Tionghoanya juga. Kemudian dari buku yang Ibu tulis ini, namun sayang karena buku ini pun dibuat bukan untuk mengupas tentang kajian batik ya, dari sisi nilainya sendiri. Karena kalau mengkajinya dari kajian nilai buku batik mungkin bukan seperti ini yang menurut saya perhatikan. Kemudian Ibu juga sekilas di sini dalam buku ini ada pemaparan batik Lasem, sejarah singkat batik Lasem dari mulai abad 15 terus berkembang. Tahun 1800 sebelum Peranakan, Tionghoa dan Jawa, kemudian masa pendudukan Jepang juga dibahas sekilas, sampai krisis moneter, dan masa tahun 2018 upaya revitalisasi batik Lasem. Kekuatan dari batik Lasem itu mempertahankan bentuk-bentuk sebenarnya bukan ornamen yang utamanya, justru ornamen tambahannya seperti latohan itu seperti seperti tanaman yang di laut itu, ganggang itu. Pernah nyoba belum nih Bu Kristen rasa itunya? Belum, sayur Pak. latohan. Enak sekali, Bu. Enak sekali. Saya dihidangkan oleh yang pemilik rumah itu tuh, Bu, rumah merah itu. Ya, Pak Rudi atau siapa lupa namanya itu. Rudi Hartono. Iya, itu semua disiapkan di situ. Oke, itulah kurang lebih sebenarnya lebih cenderung ke sana karena motif utamanya itu berbeda dengan motif yang ada gaya Cirebonan atau Solo. Ya, lebih utama ininya tambahan isen-isen latarnya itu sangat sedikit. Berbeda dengan yang ada di Lasem. Coba aja kita lihat. Ini semua bermain dengan latar, semua latarnya diisi dengan bentuk tanahan atau bentuk isen-isen yang begitu lengkap sekali. Kemudian Ibu juga ada sedikit ya di situ mengulas tentang proses pembuatan batik Lasem. Namun sangat sedikit sekali ulasannya. Saya tahu karena memang faktor kekuatannya Ibu Christine bukan di proses produksi batiknya gitu. Jadi ya saya anggap bahwa itu adalah cukup mewakili saja. Nah, hanya beberapa sangat saya sayangkan, padahal ini penting sekali kalau buku ini selain sebagai pelengkap dari kita mengkoleksi buku-buku batik, juga sebagai rujukan untuk para pembatik atau setidaknya orang yang ingin membuat batik-batik dengan gaya Lasem gitu. Walaupun kita tahu dimanapun, walaupun rumus kimianya sama, mau naptol, mau indigo, mau remazol, di satu tempat atau reaktif pewarna reaktif nggak mungkin akan bisa tercapai ya, sama gitu. Hanya di sini Ibu menulisnya itu dengan menggunakan Pantone Color. Padahal kalau kita menggunakan Pantone Color direalisasikan menjadi wujud di batik itu sangat nggak akan terkejar sekali, susah. Apalagi misalkan Pantone Color-nya itu kertas yang sangat bagus, kemudian benar-benar asli kalau kita beli dari Pantone Color itu nggak akan terkejar ya oleh zat pewarna batik. Kenapa pada waktu itu tidak menanyakan kepada si narasumber misalkan, ini bikin warna merah, ini menggunakan pewarnanya apa? Pasti dijawabnya pasti menggunakan naptol.
Naptolnya apa misalnya? Kalau warna tua misalnya menggunakan naptol dengan kode AS, misalnya SBO. SBO dengan pewarna garamnya yaitu misalnya R atau MB. Nah, tinggal persentasenya gitu berapa ya sehingga menghasilkan warna merah tersebut gitu. Atau misalnya warna birunya, kan birunya juga cakep sekali. Misalnya SBO dengan misalnya biru BB. Tapi di sini dituliskan dengan menggunakan Pantone Color sehingga kalau menurut saya ya sangat susah sekali ngejarnya nih. Pink C20 M93Y22K2 atau dengan kode Pantone Color-nya 675C. Nah, korelasi dengan nggak tahu nanti bagaimana jawabannya Ibu Christine. Korelasi dengan kalau ini misalkan bentuk seperti ini, ya lasem lerekan ceplok, benik sekar serengsengan ini diwujudkan oleh perajin batik yang ada di lasemnya sendiri, atau misalnya pembatik pemula atau apa, ini nggak bisa diterkejar. Oke. Berikutnya, jika sekiranya buku ini menuliskan rumus-rumus warna, bagaimana tentang pewarnaan batik lasem yang dihasilkan, mungkin semakin menarik, Bu, ya, dan semakin lengkap. Walaupun di dalam buku tersebut sudah disampaikan bahwa faktor kandungan air tiap-tiap daerah pasti berbeda dan akan menghasilkan warna yang berbeda. Itu Ibu sudah tulis di sini dan memang itu kenyataannya betul. Tapi setidaknya itu ada sedikit mendekati, ya. Walaupun nanti misalkan warna merah yang dihasilkan di Lasem sama di Bandung sangat berbeda. Maka batik Lasem itu dikenal dengan ada beberapa batik yang 3 negerinya karena menghasilkan warna merahnya untuk mendapatkan warna merah kuatnya di Lasem, mungkin warna lainnya sogannya itu di kota lain, misalkan di Solo. Nah, yang sangat saya sayangkan ketika pengambilan foto batik yang ini ada beberapa foto batik yang ngeblur, ya, yang ngeblur sekali. Saya nggak tahu apakah ini pada waktu pemotretannya atau ketika dipindahkan ini dipotong dengan tidak menggunakan file yang cukup besar ininya sudah tereduksi ini filenya jadi nggak cukup besar gitu. Nah, jadi gambarnya kurang begitu jelas. Berikutnya, kenapa tidak ditampilkan sketsa-sketsa? Ya, misalkan bentuk kilin itu seperti apa gitu kan. Kemudian bentuk Gunung Ringgit itu gambar aslinya bunga apa namanya Ibu menyebutkan di situ ada nama bunganya, itu kenapa tidak dibuatkan sketsa biar lebih jelas? Karena ya orang sekarang itu biasanya ketika membuat batik, ketika tidak ada gambar yang sketsa yang aslinya, maka deviasinya itu makin melebar sekali. Maaf, seringkali kita melihat bentuk burung, karena burung juga digunakan oleh para pembatik yang ada di Lasem. Nanti bentuk kepalanya itu dari burung jadi itu seperti kepala tikus, ya, jadi jauh gitu. Dari yang bentuk burung yang asli jadi binatang mitologi baru yang nggak tahu itu namanya apa. Kemudian buku ini juga tidak disebutkan korelasi hubungan perilaku kehidupan kemasyarakatan pembatik peranakan Tionghoa dan masyarakat Jawa yang ada di Lasem. Tadi sudah saya singgung ketika kami berkunjung APBBI ke Lasem itu 2 komunitas, ya, keberagaman di sana. Itu sangat kental sekali dan mereka dengan apa ya, saya merasakan sendiri ketika 2 hari ada di Lasem itu merasakan kenyamanan gitu dalam bermasyarakat di sana. Terutama apa yang dilakukan antara pembatik ya dengan juragannya gitu. Jadi seperti itu. Itu patut dicontoh sekali di tempat-tempat yang lain bahwa nilai-nilai ruhnya batik yang di dalamnya itu adalah kesabaran, kemudian juga saling menghormati, saling bekerja sama, saling mendukung, saling menyayangi, itu sebenarnya ada di situ. Nah, maka ada beberapa dari Ibu Kisan dan kawan-kawan tentang makna simboliknya. Walaupun ada yang sepertinya redundance-nya, ada yang pengulangan karena memang kadang-kadang yang makna simbolik itu tergantung dari siapa yang memberikan maknanya. Saya pikir itu ya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ketika nanti ada pencetakan buku yang baru, karena sudah jelas dari komunitas APBBI saja yang tergabung di dalam
grup anggota APPBI, kemudian juga grup kami punya ada satu grup peserta webinar, itu kurang lebih ada 200 orang menyampaikan 22 ya waktu itu. Kemudian karena saya tanya ke Bu Christine, Pak cuma ada 11, langsung saya cut. Dan saya sampaikan tolong ke asisten saya, jangan dulu menerima pesanan, nanti akan diproduksi mungkin pada cetakan berikutnya. Saya pikir itu, terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjut lagi diskusinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Komarudin Kudia. Sebelum tanggapan dari para penulis, kita akan mendengarkan dulu pembahasan dari Ibu Dr. Eng Kusuma Ningdiah, STMT. Mohon izin saya akan bacakan CV dari beliau. Lahir di Yogyakarta tanggal 3 Desember tahun 1979, menempuh pendidikan S1 di Atmajaya, jurusan arsitektur, S2 di UGM jurusan arsitektur, dan S3 di Kyushu University, Jepang. Dari pengalaman kerja dan penelitian, beliau banyak berkecimpung di bidang cultural, heritage, dan urban. Aktif di berbagai organisasi profesi dan ilmiah sejak tahun 2015 sampai dengan saat ini. Tahun 2014, beliau meraih pemenang ketiga dari Sayembara Penataan Kawasan Malioboro, Desain Ruang Jalan Penggal, Pangurakan Marga Mulia, Malioboro, Marga Utama. Diberikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Tahun 2018, Honorable Mention International Urban Design and Architectural Design Contest, Rethink the City for a Low Carbon Future, diberikan oleh Minister of Public Works and Housing Republik of Indonesia. Baik, kepada Ibu Kusuma Ningdiah, kami persilahkan kurang lebih waktunya 15 menit, Bu, untuk membahas. Silakan, Ibu. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu semua, peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatan pada hari ini kami bisa diundang bersama-sama untuk membahas buku yang luar biasa ini. Buat saya bikin buku itu bukan sesuatu yang mudah, effortnya luar biasa, dan saya sendiri nggak jadi Bapak Ibu untuk bikin buku gitu. Jadi sangat-sangat appreciate dengan Bu Christine, Bu Yunita, Pak Sandi atas terbitnya buku ini. Sukses buat Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada saat diundang oleh Bu Christine untuk membedah buku ini sempat minder juga nih Pak Komarudin gitu ya. Saya nggak begitu tahu tentang batik, tapi kebetulan punya pengalaman berkecimpung tentang batik sejak tahun 2006 ketika di Yogyakarta ada gempa. Itu di Imogiri, kami masuk di sana pendampingan masyarakat selama 2 tahun di Reviving Imogiri Batik Industry. Jadi mengawali Imogiri Batik itu saya punya pengalaman dengan Jogja Heritage Society gitu ya, bersama teman-teman di UGM juga untuk melakukan baik secara fisik dan non-fisik reviving industri batik, dan kemudian mengantarkan proses di S3 juga. Kebetulan riset kami tentang batik klaster di Laweyan gitu ya. Jadi lebih ke batik klasternya, industri batiknya gitu, ketimbang untuk urusan batiknya gitu. Jadi hari ini saya akan membahas di sisi makna batik gitu. Jadi mohon bisa di-sharing Pak Erwin buat PPT-nya. Semoga apa yang saya sharing ini buat Bapak Ibu yang belum tahu mengetahui Lasem itu jadi lebih ngeh lagi tentang Lasem, dan kemudian ketika membaca bukunya Bu Christine, Bu Yunita, dan Pak Sandi lebih wow, amazing ya, bisa jatuh cinta dengan Lasem. Dan kebetulan ya Bapak Ibu sekalian, dari tahun 2016 bersama teman-teman di Lasem, di sini ada Mas Pop juga gitu ya, dan Mbak Agni, Mahlaknia, dan Sinilo UI, kami jatuh cinta terhadap Lasem gitu ya. Dan ketika jatuh cinta terhadap Lasem, datang ke sana tidak hanya untuk meriset tentang batik, industri batik klaster atau rumah batiknya saja, tapi juga bersama-sama teman-teman juga
akhirnya hari ini mendampingi mereka untuk bisa banyak di kegiatan Yayasan Kesengsem Lasem. Jadi ceritanya begitu Bapak Ibu sekalian, kenapa akhirnya saya banyak berbicara mengenai Lasem karena sering main aja ke sana gitu. Ya, tentang batik nilai tidak kasat mata. Bu Christine meyakinkan saya, nggak apa-apa Bu Ruli, nanti membedahnya bisa di sisi lain, karena memang ada nilai tidak kasat mata pada motif batik yang bisa dilihat dari cultural landscape. Dan hari ini saya membawa Lasem cultural landscape menjadi bagian dari nilai tidak kasat mata terhadap motif tersebut. Next, Pak Erwin. Jadi ya, pengaruhnya bagaimana di motif batik tersebut. Kemudian nilai tidak kasat mata batik sebagai objek material pembahasan ini memang menarik dikaji untuk dan tidak pernah habis untuk dibahas gitu ya. Kalau tadi Pak Komarun benar-benar detail di batiknya gitu ya, maka pemaknaan saya bisa di pemaknaan yang lebih ke subjek. Sehingga di dalam struktur bedah buku ini saya akan lebih banyak ke substansi dan ya yang akan saya cermati adalah layout bukunya juga. Next. Jadi makna tidak pernah lahir dari objek, Bapak Ibu, namun selalu diberikan oleh subjek. Dan siapakah subjek itu gitu ya? Kita manusia yang menginterpretasikan dan bergantung pada wawasan kita masing-masing gitu ya untuk pengetahuan atas objek yang dibaca. Kemudian kapan objek memiliki makna ketika memiliki hubungan langsung dengan subjek dan dalam kesadaran subjeknya, sehingga ya makna tidak pernah tunggal dan bergantung pada kita juga wawasan itu ya untuk memaknai tersebut. Next. Ya, jadi kalau jalan-jalan ke Lasem, Bapak Ibu yang memang belum pernah jalan-jalan ke Lasem ya, terkenal dengan Corong Candu atau Tiongkok kecil gitu pada abad ke-19, menjadi kota batik, kota pelajar Islam juga, dan kota garam karena memang berada di pesisir pantai, dibangun oleh beberapa lapisan periode sejarah. Next lagi. Hari ini total populasinya sekitar 50.000 di tahun 2004 gitu, dan sebuah kecamatan dari bagian Kabupaten Rembang di pesisir pantai utara berjarak 12 km Bapak Ibu sekalian dari Rembang, atau sekitar setengah jaman naik motor kenceng gitu ya, kalau nggak macet 1 jaman gitu ya, dengan luas wilayah sekitar 4.504 hektar, dilalui oleh jalan raya pos yang dibangun oleh pemerintahan masa di Andalas di tahun 1808 dan 1811. Jadi ya, Lasem sendiri menyimpan banyak pesona ya, silang budaya Cina, Jawa, Belanda, Hindu, Islam yang diwariskan dari nenek moyang pendiri Lasemnya, sehingga lapisan sejarah ini menjadi bagiannya kalau kita lihat di presentasi ini dari Old Stone Age sampai ke abad ke-15 gitu ya. Kemudian boleh next. Nah ini sekilas saya ingin menceritakan perkembangan kotanya dari abad ke-14 sampai ke-19, karena dari sinilah akhirnya industri batik eksis ya. Karena memang meninggalkan abad prasejarah, memiliki kota tua yang terdiri lapisan budaya Hindu, Buddha, Islam, Arab, Tionghoa, kolonial, dan bahkan Jepang. Tak hanya kaya pada masa perdagangan candu di abad 18-19, Lasem juga menjadi kota sejahtera karena ternyata ada kayu jati menjadi bagian potensi alamnya. Nah, ini menarik karena kayu jati menjadi bagian landscape di bentang alamnya. Kemudian wilayah Rembang merupakan salah satu penghasil kayu jati terbaik pada masa Hindia Belanda di abad ke-17. Ini menurut Cornelis Fischer. Dan di dalamnya disebutkan bahwa kemunculan batik Lasem dalam skala besar itu merupakan fenomena aneh setelah candu tidak terlalu menjadi mata pencarian utama atau bintangnya gitu ya. Ini pengusaha keseluruhannya adalah Tionghoa yang banyak bergerak di industri batik di abad ke-18. Lanjut. Jadi kalau bisa dikatakan nama Lasem itu tercatat dalam kronik Nusantara dan Tiongkok selama berabad-abad, membuktikan bahwa menjadi tempat tujuan favorit ternyata untuk perantau asal Tiongkok gitu ya, karena letaknya ada di pesisir pantai gitu ya. Sejak abad ke-15 orang berlayar dengan jungjung menuju Nusantara untuk aneka misi ekspedisi perdagangan.
atau melarikan diri dari bencana alam, kisruh politik dan sebagainya, dan berlabuhlah di Lasem gitu ya. Jadi kalau di banyak peneliti berkata bahwa orang Tionghoa ini berasal dari pesisir pantai Tiongkok atau Fujian Guangdong. Jadi asalnya dari selatan gitu ya. Di fase ketiga pada November 1745, Belanda menempatkan orang-orang Cina yang tinggal di desa ke Lasem gitu ya. Dibukalah pemukiman baru atau dibabakan dan pelabuhan Gedung Mulyo. Dalam waktu 3 tahun, Lasem berkembang pesat di abad ke-18 dan ke-19. Next. Dan di abad ke-19, Lasem itu menempati urutan ketiga setelah Batavia dan Cirebon untuk jumlah etnis Tionghoa-nya. Jadi benar-benar akulturasinya booms di abad ini dan menunjukkan bahwa Rembang Lasem merupakan salah satu tujuan utama migran Cina di Hindia Belanda. Dan pada tahun 1900 jumlahnya menempati urutan keempat setelah Batavia, Cirebon, dan Semarang. Demikian ceritanya. Dan next, lanjut aja Pak Erwin. Nah ini kalau saya bisa menyarikan proses perkembangan batik di Lasem, maka di abad ke 15 sudah mulai gitu ya untuk membatik, diperkenalkan teknik membatik gitu karena tadi perkembangan orang datang ke Lasem, dan motif batik Lasem pun mendapat pengaruh corak simbolik tradisi masyarakat Tionghoa yang bersanding dengan motif Lasem Jawa dan Eropa. Dan tentu saja dengan proses ketika akulturasi itu alam menjadi bagiannya, cultural landscape menjadi bagiannya, dan kita tahu bahwa posisi Lasem itu ada di pesisir dan juga di perbukitan Lasem, sehingga bagian tentang alam ini tentu saja menginspirasi di dalam pemaknaan motif tersebut. Dan ketika ditarik ke abad ke-19, ini masa keemasannya ya, dan di tahun 1930 booming masa kejayaan ini terjadi juga ketika saya meriset di Lawean dan Kauman bahwa booming batik ada di tahun 1930-an, tapi kemudian 1970-an mulai mengendur karena politik, karena industrialisasi menjadi bagiannya gitu ya, sehingga dimanapun batik klaster gitu, di Lawean, di Kauman, di Solo gitu, maupun di di Lasem sendiri terjadi penurunan. Namun kemudian di tahun 2009 efek UNESCO memberikan batik sebagai World Heritage List ini menaikkan industri batik kembali di rentang waktu 2009, dan sampai hari ini kita bisa lihat 120 pengusaha ada di Lasem sendiri. Next. Jadi berikut yang ini yang saya sharing mengenai bahwa ternyata bentang alam ini itu menjadi bagian dari pemaknaan motif, karena ya kita bisa lihat di belakang itu ada perbukitan Lasem, kemudian mereka punya kelenteng yang masih aktif, kemudian tidak hanya kelenteng gitu ya, ada juga klaster-klaster yang tadi pesantren dan sebagainya juga ada di sana, jadi akulturasinya sangat kental ada di Lasem gitu ya. Next. Dan ya, masa keemasan perusahaan batik itu dibangun oleh orang-orang Tionghoa Lasem dimulai pada tahun 1860-an, itu meninggalkan artefak atau jejak fisik di batik klaster sendiri. Sehingga di dalamnya disebutkan bahwa kemunculan ini menjadi sesuatu fenomena yang luar biasa. Setiap unit bangunan atau rumah di sana itu memang punya fungsi sebagai home based enterprises, bisa dikatakan begitu. Jadi industri tidak hanya sebagai living houses, tapi juga sebagai batik industri. Next. Nah, demikianlah akhirnya pengusaha batik Tionghoa membuat batiknya dengan cara yang mengirimkan kain kepada para pembatiknya menyebar di Lasem. Sehingga kalau batik itu kan sebenarnya ada pakemnya, tapi ada juga kreasi dari para pembatiknya. Dan mereka para pembatiknya itu karena tersebar di daerah perdesaan, ini menjadi bagian juga inspirasi keadaan alam atau perdesaan, menjadi bisa dikatakan masuk ke dalam pemaknaan. Well, next.
Jadi dan ya seperti kita tahu Lasem punya batik indigo, soga dan kayu atau batik tiga negeri. Tapi saya tidak akan banyak membahas itu karena tidak ada di sana. Tapi kemudian inilah warna-warna inilah yang menjadi kekhasan dari batik Lasem. Dilihat dari juga airnya ya, karena warna merah hanya bisa muncul merah-merah darah ciri khas dari Lasem itu karena dari airnya juga. Kalau mungkin airnya nggak dari air lasem dengan pH tertentu, maka warnanya nggak akan muncul nih ya katanya. Bener nggak nih Pak Komarudin nih? Nanti kita bisa bahas itu gitu. Karena memang based on alam. Next. Selanjutnya, cepat aja ya. Ini lasem sekarang sebaran batik bangunan potensial cagar budaya menjadi bagiannya. Ada rumah batik tradisi jadi bagiannya. Next. Saya akan sekedar melihatkan bahwa sekarang ada 240 bangunan batik industri di sana, rumah batik gitu ya, dengan gaya fusian, Indis, Empire, Cina, Hindia, kolonial Jawa, dan yang menarik di sini juga ada cerita ketika berkembang menjadi industri besar, tumbuh pula industri gambir atau unsaria gambir gitu ya, getah tumbuhan yang dikeringkan dan dijadikan bahan penguat warnanya gitu. Dan akhirnya tak heran kalau di ada wilayah yang namanya disebut juga gambiran gitu. Ini berkembang menjadi sentra batik pada masanya. Next. Nah, ini sedikit glance tentang cultural landscape itu sendiri yang bisa menjadi bagian dari pemaknaan motif batik tersebut. Jadi kalau kita lihat secara aerial view, ya ada daerah pesisir, kemudian ada sungai menjadi bagiannya, kemudian ada bangunan heritage batik. Next. Tidak hanya itu aja, kita bisa melihat rumah-rumah compound batik industri yang ada di sana. Ini kalau nggak salah ada rumah Pak Sigit juga menjadi bagiannya. Next. Ada yang material dari kayu. Ini Pak Sigit di Babakan gitu ya. Mix antara tembok dan kayu. Ada juga yang benar-benar masih kayu. Next. Ini cepat aja. Yang menarik di sini komponnya karena rumah tinggal dan rumah industri, maka dibagi arealnya beberapa menjadi rumah produksi di belakang dan rumah tinggal itu biasanya berada di samping gitu. Next. Seperti yang ada di rumahnya Pak Sigit gitu ya. Jadi tempat menjemur dan sebagainya ini ada di belakang dan rumahnya cukup luas sekali gitu. Next. Nah ini rumah batik Pak Henry yang punya gaya Indis. Next. Ini rumah Bukyo yang benar-benar memang dari kayu dan kita bisa lihat di belakangnya. Next. Memang untuk jadi ruang pembatik ya, namun untuk melorot dan untuk pewarnaan ini memang tidak ada di sini lagi gitu, jadi mereka lempar keluar. Next. Selanjutnya ya, ketika ngomongin tentang cultural landscape maka juga culture-nya gitu. Di Lasem mereka punya kopi lelet gitu, ngelelet, terus berbagai makanan fusion gitu ya antara Jawa dan Tionghoa dan sebagainya ada di sini. Next. Tadi getting a batik tasting dan Javanese culture experience plus ya Lasem hari ini juga dikenal dengan the city of Santri. Next. Dan ya menarik di sini untuk melihat di waktu-waktu tertentu bangunan tradisional itu juga masih next lagi digunakan untuk kegiatan ritual. Jadi ritualnya masih tetap terjaga di sini. Next. Jadi kekuatan intangible menjadi bagiannya. Dan ya ini salah satu foto di Nat Geo untuk corong candu di tepian Jawa yang dipublish oleh fotografer Ferry Latif dan menjadi bagian ketika ya bergeraknya Lasem untuk lebih banyak dilirik gitu. Next. Media menjadi bagiannya dalam hal ini mempromosikan. Nah, di sesi ketiga berkeinginan untuk memberikan masukan bahwa ya tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Komarudin bahwa di dalam buku ini juga sudah disebutkan tentang nilai-nilai ya dari Jawa, nilai Tionghoa juga. Namun kemudian ketika membicarakan letak dan kondisi geografis dan sejarahnya, mungkin akan lebih baik juga memasukkan konsep cultural landscape Lasem menjadi bagiannya karena batik
sangat disupport dari cultural landscape of Lasem. Dan bisa dikatakan juga nih, mungkin nanti ada Mas Pop di sini sebagai orang Lasemnya gitu ya, kalau masih ada di forum ini, banyak ditemukan situs air, jadi sumur-sumur tua. Industri batik tidak akan survive kalau tidak ada air. Industri batik itu akan biasanya banyak berada di sungai-sungai besar gitu ya. Termasuk akhirnya di Solo itu dialiri sungai, benar-benar di Lawean itu berada di pinggiran sungai gitu ya. Termasuk hari ini ada masalah untuk pengelolaan limbahnya karena limbahnya langsung dibuang ke sungai gitu ya. Next, lanjut aja Pak Erwin. Dan kemudian, yang menarik dari buku ini juga adalah gambar-gambarnya, Bapak Ibu sekalian. Namun yang saya pertanyakan di sini representasi gambar. Ada beberapa gambar yang memang apakah Menara Kudus punya relevansinya terhadap ide tentang batik Lasem gitu. Karena di sini berulang ada di halaman 2 halaman, termasuk di dalamnya masuk di sana. Next. Ini jadi pertanyaan. Dan yang menarik di dalam buku ini adalah ketika membicarakan motif batik, tidak hanya membicarakan selembar kain batik, tapi batik bisa dijadiin fashion ya. Buat saya ini buku yang asik karena ternyata saya juga punya inspirasi untuk bisa punya trend fashion seperti itu. Jadi makanya di awal tadi ketemu sama Pak Sandi, nanya, Pak Sandi modelnya siapa ya Pak gitu ya. Apakah model profesional gitu ya. Pak Sandi bilang, itu mahasiswa gitu yang bantuin kita gitu. Jadi menarik sekali kalau yang bikin atraktif buat saya pribadi sih karena next juga menampilkan bagaimana selembar kain itu juga bisa diadapt untuk kekinian ya. Walaupun tadi Bu Christine bilang, kainnya jangan dipotong ya, nggak bisa dipotong gitu. Sedih kalau motong. Saya juga gitu sih Bu, bakalan sedih kalau motong kain gitu ya Bu Yunita, malah makanya buat sarung gitu ya. Iya bener Bu. Next. Terakhir ini mungkin, ya. Baiklah Bu Yunita, Bu Christine, Pak Sandi, menarik sekali dengan buku ini. Nanti bisa bekerja sama dengan Kesengsem Lasem. Kita juga bisa taruh ini di kesengsemlasem.com di Pasar Rakyat Lasem karena teman-teman di sana bergerak untuk mempromosikan pengetahuan, apapun pengetahuan dengan produknya yang berasal dari Lasem. Dan saya pikir buku ini menjadi buku yang menarik untuk kita bisa share lebih ke banyak orang. Dan terakhir, yang menarik di sini juga ada di halaman terakhir mengenai haki ya. Saya sendiri di halaman 172 gitu ya, menyebutkan bahwa haki tidak didaftarkan atas nama pribadi gitu, direkomendasikan di sini, tapi secara kolektif dan merujuk pada indikasi geografis. Ya, saya setuju Bu Christine, Bu Yunita, Pak Sandi gitu ya, karena pada dasarnya batik itu kan kreativitas gitu. Kita nggak bisa memakamkan ini punya seseorang dan itu jadi paten gitu, karena ini akan selalu berkembang. Dan sebaiknya kalau menurut saya memang indikasi geografis menjadi bagiannya karena kekhasannya ada di sana. Namun pakemnya gitu ya, pakemnya itu bisa menjadi bagiannya, namun kreasinya itu akan selalu dinamis, nggak akan bisa statis. Kurang lebih begitu yang bisa saya sharing. Semoga apa yang kami sampaikan, next ke bawah lagi Pak Irwin, nggak apa-apa, ini bisa memberikan gambaran dan bisa memberi insight lebih. Sekali lagi selamat buat Bu Christine, Bu Yunita, Pak Sandi buat bukunya, terbitan buku ini. Terima kasih, selamat sore. Baik, selamat sore dan terima kasih Ibu Ruli Kusuma ya, kalau boleh saya panggil karena nama gaulnya gitu ya Bu ya, Ibu Ruli Kusuma. Nama panggungnya Ruli. Nama panggung, oke. Nama panggung ya Bu ya. Oke. Baik, sudah ada 2 pembahas kita sore hari ini yang sudah memaparkan pembahasannya. Sekarang kita akan mencoba mendengarkan tanggapan dari para penulis. Untuk itu kami persilakan kepada para penulis, Ibu Yuni, Bu Christine, dan Pak Sandi. Saya persilakan, Pak. Baik, saya dulu ya Bu ya. Silakan Bu Christine. Pak Komar, jadi saya mengucapkan Pak Komar dan juga Ibu Ruli Kusuma, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk masukannya yang
itu bisa kami gunakan untuk perbaikan di cetakan kedua. Khusus untuk yang pertanyaan Pak Komar tentang foto batik yang sangat blur, saya harus menceritakan dulu kisahnya. Jadi saya itu mendapat info ada 21 motif batik yang sudah bersertifikat HKI. Karena itu kita pergi ke Desper Indak di Rembang untuk meminta betulkah ada, dan mereka memberikan pada kami file. Tapi ukurannya kecil sekali. Terus saya berpikir barangkali kita datang aja kepada para pengrajinnya, lalu kita foto, pasti ada batiknya dan bisa membuat foto yang bagus. Akhirnya kami pergi ke para pengrajin yang sudah ada di daftar, ternyata bukan kebanyakan lagi, hampir semua sudah tidak menyimpan batik. Waktu saya tanya kenapa ya tidak disimpan, lah ada orang yang mau beli masa saya simpan. Terus ada nggak ininya contohnya? Terus saya bilang ya udah saya pesan aja ya. Kan pertama saya pelit, pesannya kata saya sebesar sapu tangan aja ya. Terus katanya jangan gitu dong Bu. Bagaimana kalau 1/4 ukuran batik? Ya baiklah. Nah jadi saya berikan contoh-contohnya yang sudah ada fotonya, lalu suruh mereka mengerjakan. Ternyata setelah menunggu selama beberapa bulan, ketika hasilnya dikirim, gambarnya dengan hasilnya beda banget. Jadi itu malah yang membuat saya akhirnya di halaman ke-272 menyatakan mungkin lebih baik jangan pakai HKI. HKI kan semula tujuannya untuk melindungi atau memberikan keuntungan ekonomis bagi para pengrajin. Lah kalau para pengrajinnya tidak bisa mereproduksi karyanya sendiri, ya untuk apa ya? Jadi itu minta maaf sekali, kami udah berusaha mencoba untuk men-tracing ulang, bahkan mahasiswi saya, Intan, udah mencoba men-tracing sampai berjam-jam, sampai berhari-hari, beberapa gagal di tracing, sehingga memang jadi ada beberapa yang fotonya menjadi sangat blur. Untuk yang Pantone Color itu, memang Pak, kami harus jujur waktu itu tidak langsung bertanya kepada para pengrajinnya. Mungkin juga karena latar belakang saya dan Sandi dari desain komunikasi visual, biasanya kan kita mainnya di standarisasi warna di Pantone, makanya kita pakai Pantone. Jadi terima kasih banyak untuk masukan Bapak, karena kalau memang betul pengen sangat presisi seperti Pantone itu susah dicapainya. Untuk Ibu Ruli, terima kasih masukan untuk konsep landscape cultural-nya. Sedangkan untuk yang pemasangan foto batik Kudus, kayaknya Pak Sandi deh yang harus menjelaskan. Silakan Pak Sandi. Tadi bukan batik kali Bu ya, tapi Menara Kudus maksudnya. Iya, sorry, Menara Kudus. Iya. Jadi memang kan saya yang menyusunnya dibantu oleh Monica Diandra ya, di alumni kita. Jadi kenapa masuk Masjid Kudus? Karena memang akhirnya tuh punya nilai sentimental sih buat saya, kan itu awalnya kan perjalanan menuju Lasem itu kita memang sengaja ya lewat Demak, lewat Kudus gitu ya. Jadi ketika sampai ke Kudus itu kan masjidnya perpaduan Islam dan Hindu ya. Jadi di situ saya ya takjub gitu ya, bahwa memang dari zaman dulu itu kita sebenarnya udah perpaduan, toleransi, terus hidup bersama itu udah ada dari dulu gitu ya. Dan ketika akhirnya sampai ke Lasem, nah di Lasem juga di sana sebenarnya kita bisa lebih banyak lagi belajar hidup berdampingan gitu ya. Jadi akhirnya memang perjalanan saya dari Bandung menuju Lasem itu ya rada spiritual juga gitu ya. Jadi bagaimana akhirnya kita belajar ya bahwa dari dulu tuh di Indonesia memang udah bermacam-macam, udah ada perpaduan gitu ya. Makanya Masjid Kudus itu akhirnya saya masukkan untuk mewakili perjalanan menuju ke Lasem itu. Jadi bagaimana ya kita sebenarnya harusnya belajar ya dari artefak-artefak yang udah ada itu, bahwa memang kita bisa berhidup berdampingan dan saling mengisi. Jadi itu memang ada kenapa masuk Kudus, yaitu karena itu memang ada nilai sentimental juga ya buat saya gitu, karena perjalanan itu memang sangat berkesan. Selain itu juga kenapa dimasukkan tadi ya Menara Kudus, karena itu dihubungkan dengan nilai-nilai budaya Jawa
ya. Jadi saya itu menjadi perwakilan secara visual. Itu karena memang kita berusaha memasukkan semua visualisasi itu memang dari perjalanan yang kita alami gitu. Itu sebenarnya kenapa akhirnya memakai Masjid Kudus itu. Silakan Ibu Christine, ada lagi tambahan Bu? Enggak. Bu Yunita barangkali Bu mau menambahkan sebagai penulis juga. Bu Yunita. Iya, kepencet Bu. Iya, apa ya? Mungkin kalau saya mau menanggapi tapi tidak berhubungan dengan agak kurang berhubungan dengan pembahasan. Cuma ini saya kepikiran dari tadi yang Pak Sandi bilang ada perjalanan spiritual gitu ya. Jadi di sini juga ada, saya lihat ada yayasan Lasem Heritage ya. Jadi memang ada satu hal yang kalau bagi saya itu masih menimbulkan rasa penasaran gitu ya, terkait sebetulnya Tokwi batik. Jadi saya ke sana waktu itu penasaran melihat seperti apa sih Tokwi gitu ya, terus kondisinya seperti apa, dan memang kalau setahu saya udah nggak banyak yang memproduksi Tokwi batik itu yang buat meja leluhur ya masyarakat Tionghoa. Nah, saya pikir ini mungkin menarik ya untuk diteliti lebih lanjut, dan apa ya, barangkali mungkin bisa digali lebih dalam untuk apanya ya, pelestariannya gitu. Mungkin di sini ada Ibu Ruli, ada Pak Komar, kira-kira habis ini kita bisa melakukan apa gitu. Untuk yang Tokwi ini kan udah sedikit ya, tidak banyak gitu. Jadi saya cari yang bikin ya nggak semua gitu. Ternyata nggak semua pembatik Lasem yang membuat itu. Gitu aja sih kalau tanggapan dari saya, Bu Christine. Kalau saya mau menambahkan juga ya yang tadi tentang Pantone Color. Jadi memang terima kasih sekali dari Pak Komar ya masukannya. Jadi seperti yang sudah diutarakan Ibu Christine, jadi memang karena kita background-nya DKV ya, jadi kita memang mungkin milih warnanya udah. Memang kita pikir Pantone karena memang aplikasinya itu untuk dicetak, untuk di media cetak, dan juga itu kita berpikir bagaimana sih caranya bisa, misalnya kalau mau menampilkan suasana warna yang dari batik Lasem yang bisa diaplikasikan ke dalam ruangan misalnya, ke dalam interior seperti itu. Makanya waktu itu kita kepikirnya memang menggunakan Pantone karena yaitu karena background kita memang DKV. Kemudian tadi ya gambar juga saya menambahkan juga kenapa blur, yaitu karena ternyata artefaknya udah nggak ada ya, kainnya udah nggak ada. Terus ketika kita menanyakan apakah ada fotonya, ternyata seperti dari Pak Fatur Rohim ya, dia udah nggak tahu lagi itu si fotonya ada di mana. Jadi memang setelah kita ke sana, kita lihat memang ada satu masalah gitu ya, bahwa pendokumentasian itu kurang bagus memang. Jadi yang pendokumentasian karyanya cukup bagus itu seperti Ibu Reni Maranatha. Kalau dari Ibu Reni itu kita dapat foto-fotonya. Ya, jadi makanya kualitasnya masih cukup baik. Sementara untuk yang lain kesulitan gitu ya. Jadi memang pikiran juga sama Ibu Christine bahwa kita memang harus mungkin mengadakan suatu pengabdian juga ya untuk mengajarkan betapa pentingnya pendokumentasian dari suatu karya batik tersebut. Jadi jangan sampai bikin terus terjual dan lupa itu hilang. Jadi itu sih yang kita pelajari, yang kita dapat. Jadi ternyata pengertian mengenai pendokumentasian itu memang harus lebih diajarkan lagi gitu ya, supaya kita punya data itu lebih lengkap ya. Terutama kan lebih baik memang setiap pembatik itu memiliki kayak seperti Pak Komar ya, saya pernah kan ke Pak Komar itu, Pak Komar tuh dokumentasi motifnya tuh hebat sekali gitu. Ada semuanya ya. Jadi sebenarnya itu yang menjadi inspirasi juga ya, memang harus seperti Pak Komar gitu. Semua dibukukan, ada semua. Jadi mungkin Pak Komar ya bisa melalui
persatuan batik itu bisa lebih mengingatkan juga kepada para pembatik di Lasem supaya lebih lebih memikirkan juga pendokumentasian yang lengkap. Kemudian kenapa tadi ya kita tadi tidak ada yang pakai baju batik dari Lasem, misalnya malah pakai Merak ini. Saya sendiri. Iya, karena memang di rumah banyak sekali kain Lasem, tapi memang saya mikir, ini bagus mau jadi kemeja, nyampe ke rumah digelar, bagus sekali ternyata kalau dipotong sayang gitu ya. Jadi memang harusnya memang dari pihak Lasem itu udah membuat yang seperti di Cirebon kan ada ya kainnya memang nanti dipotong menjadi kemeja. Jadi udah ada polanya. Nah, kalau di Lasem itu belum ada ya. Jadi kalau sekarang kita Halo, sore Mbak. Jadi sedih kalau harus memotong kain Lasem gitu. Makanya semuanya tuh masih utuh di rumah. Iya. Ya, kemudian mengenai foto memang ya tadi ya fotonya kecil sekali ya, jadi susah sekali. Jadi kita juga udah berusaha gambar ulang, yaitu mahasiswa kami ya Intan berusaha menggambar ulang, tapi ada beberapa yang saking rumitnya itu memang susah sekali ya. Berarti itulah kelebihannya dari batik ya, kerumitan itu yang saking hebatnya tetap kelihatan sebagai satu kesatuan. Nah, kemudian untuk model memang itu sebenarnya itu adalah hasil karya tugas akhir bimbingan Ibu Christine, karya dari mahasiswi kami namanya Intan. Jadi memang waktu itu bimbingan Ibu Christine. Jadi itu juga sebenarnya menjadi inspirasi ya Ibu Christine ya untuk kita bisa mengembangkan hasil dari tugas akhir itu. Dan juga kita juga ingin menampilkan juga gitu ya karya dari mahasiswa kami gitu. Jadi kita bekerja sama dan akhirnya dibukukan. Kenapa dibukukan dengan gaya-gaya yang anak muda? Karena kita berpikir memang anak muda itu harus lebih diberi pengertian dan pengetahuan bahwa batik itu bisa gitu untuk dipakai sehari-hari, ya bisa mengikuti tren. Makanya potongan-potongan yang ditampilkan juga yang kekinian. Bahkan yang kita juga mendesain buku juga ini kita ambil generasi Z ya, itu kan Monica dari generasi Z. Tujuannya adalah supaya antara desain baju, desain buku itu bisa menarik minat anak muda supaya lebih tertarik lagi dengan batik gitu. Jadi jangan sampai dianggap misalnya batik menjadi barang tua ya, kan itu yang jadi masalah. Jadi memang tujuan kami mendesain buku ini juga supaya bisa lebih diterima dan menarik untuk generasi saat ini. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Sandi, Bu Yunita dan Ibu Christine. Sudah ditanggapi ya dari apa yang pembahas tadi sampaikan. Nah, Bapak Ibu, para hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya akan cek dulu di kolom chat dan juga ya mengingatkan bahwa Ibu Bapak bisa, tadi ada yang menanyakan ya bagaimana caranya untuk mendapatkan buku ini. Nah, di sini sudah di kolom chat sudah ada Ibu Yunita menyampaikan linknya jika Ibu memesan buku Nilai Tidak Kesat Mata, 21 motif batik Lasem bersertifikat HKI. Nah, ini bisa diklik link yang sudah diberikan dan Ibu Bapak bisa melakukan pemesanan. Tadi juga ada yang menanyakan kurang lebih harganya ya. Harganya tuh kisaran 200-an. 200 sekian ya kalau tadi saya 275.000. Ya, baik. 275.000 Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan buku yang full color begitu ya. Full color dan banyak juga penjelasan-penjelasan tentang batik maupun keadaan atau situasi Kota Lasem itu sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, sudah ada yang bertanya. Ibu Sri, boleh saya menambahkan sebelum kemudian bertanya? Silakan Pak Komar. Ya, jadi kawan-kawan ini kebetulan yang hadir di acara hari ini tuh nampaknya sudah
sudah akrab dengan Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia PBI ini. Saya lihat dari foto-fotonya. Sekalian ingin menyampaikan jadi batik lasem ini, ya tadi Mas Andi menyampaikan sayang sekali kalau digunting, katakan harganya mahal, ya. Kemudian memang betul. Kalau kita lihat di halaman 76, ini batik tulis laseman koleksi Maranatha atau karyanya orang tuanya Ibu Reni, ya, anaknya kalau nggak salah Bu Reni. Ini memang mahal yang ini nih yang gambarnya seperti ini, ya, yang ada rumah-rumahan ini karena ini dibuat dengan teknik 2 kali matang, bahkan kadang-kadang bisa jadi 3 kali, makanya disebutnya batik 3 negeri. Ini harganya di atas 7,5 juta kalau nggak salah waktu itu. Saya ada waktu ke sana. Tapi rata-rata batik lasem itu di harga 300.000 itu sudah batik tulis yang sangat luar biasa. Maka APBBI ketika menggelar batik dengan harga 350.000, kami bisa mengambil puluhan, bahkan nanti pada waktu acara rencananya hari batik itu, kalau tadinya nggak PSBB, kita mengambil mungkin bisa ratusan bahkan ribuan potong dari lasem, harganya 300.000 itu sudah sangat bagus. Jadi Bapak Ibu yang hadir di acara ini jangan merasa mengatakan bahwa batik lasem mahal. Saya pikir saya yang menjamin yang batiknya sudah tulis seperti yang saya pakai gini, ini rata-rata harganya di bawah 500.000 dan ini sudah cukup bagus sekali. Tidak bisa didapatkan di kota lain gitu ya. Nah, kalau yang ini memang benar, ini sangat mahal sekali. Karena cara proses bekerjanya juga ini bisa mungkin 3 kali matang atau 2 kali matang ya. Bisa matang itu di lorot. Ya, karena ini warnanya berlawanan antara warna merah marun, kemudian unsur warna biru. Nah, kita ini nggak bisa dalam 1 kali proses. Ya, jadi ini sangat bagus dan ini ya benar ini mahal. Ya. Jadi itu saya ingin menambahkan saja. Mari kita cintai batik lasem karena batik lasem itu sudah sangat bagus, ya. Kemudian kualitasnya itu batik di sana tidak ada batik cap. Jarang sekali menggunakan batik cap dan semuanya batiknya tulis. Itu saja. Iya. Baik. Baik, terima kasih Pak Komarudin. Silakan. Kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu, baik itu apresiasi maupun tanggapan. Boleh ini ke Pak Komar. Ya, silakan Bu. Halo Bu. Silakan Ibu langsung Bu. Halo Bu. Ya, silakan kedengaran Bu. Nggak suara saya? Kedengaran, ya, kedengaran Bu, silakan. Ibu siapa Bu? Ya, makasih. Pak Komar, apa kabar? Kabar baik, Bu. Dengan siapa ya, Bu? Bu Esa. Oh, Bu Esa. Esa Pandang Isyap. Iya, sorry nih pakai HP, jadi saya aja agak denger banget ini suaranya. Pak Komar. Iya, Bu. Tadi kan Pak Komar memaparkan bukunya Bu Christine. Ya. Ada beberapa hal yang dikritisi, misalnya kurang ini gitu. Nah, saya ingin bertanya, kalau menurut saya sih karena itu judulnya adalah nilai tak kasat mata, ya. Jadi Bu Christine itu memang memfokuskan di situ, jadi yang lainnya itu tidak digali secara mendalam. Betul. Nah, kalau untuk sebuah buku batik ya Pak Komar ya, idealnya itu seperti apa pembahasannya agar sebuah buku batik itu jadi representatif gitu, semua orang bisa sangat familiar, bisa diterima dan komunikatif gitu Pak. Jadi indikatornya itu seperti apa gitu Pak? Oke, nah sejawab ya. Dan iya, Pak. Di awal juga menyampaikan bahwa buku ini concern terhadap 21 motif kasat mata, sehingga tidak begitu dalam, memang wajar ya. Saya juga tadi sekilas-sekilas itu memang concernnya bukan di situ lah. Nah, beda Bu kalau memang seperti yang penulis-penulis lainnya, misalnya bicara tentang batik keraton misalkan ya fokusnya batik keraton saja, dia nggak akan melebar ke batik pesisiran. Nah, jadi susah kalau dikatakan semuanya lengkap. Makanya saya juga mengatakan di awal ini untuk sebagai mozaik buku batik Indonesia secara lengkap. Karena beda ketika saya menulis tentang kreativitas desain batik, saya di situ berbicara banyak tentang
keseharian saya selama 20 tahun membatik, saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Tadi banyak gambarnya, langkah-langkahnya, step-stepnya gitu kan. Itu mungkin dari sudut pandang yang lain. Ini bisa sebagai rujukan untuk para pembatik ketika ingin batiknya itu dari batik yang asal saja, ingin menjadi batik-batik yang tren seperti sekarang. Karena konsep desainnya, layoutnya, tata letaknya, komposisi, dan segala macamnya kita bahas. Kalau bukunya Ibu Christine ini, dan kawan-kawan, ya ini udah cukup menarik. Ya, di awal sudah saya sampaikan bagus. Dan ini juga sebagai salah satu upaya promosi mengangkat batik Lasem. Kalau Ibu Esa ingin membuat tulisan batik yang lengkap, itu sangat susah, Bu. Karena batik ini memiliki hampir seluruh sendi-sendi kehidupan. Ya, kalau ya, betul, mungkin Pak. pernah saya tunjukkan, nanti mau saya share. Ini saya sudah pernah membuat lingkaran batik begitu lengkap, mungkin kalau bisa dilihat, ya. Iya, kelihatan, Pak. Lengkap sekali ini. Ilmu batik sebagai ilmu pengetahuan, sudah ngebahas dengan kawan-kawan. Ini kelihatannya Pak harus dibagi harus berjilid-jilid, mungkin gitu berseri gitu ya. Ini saya nanti bisa saya share di share screen. Jadi saya pikir siapapun dengan senang hati ketika menulis tentang buku batik dari sudut pandang mau dari tadi dikaitkan dengan Bu Ruli tadi menyinggung masalah kaitannya karena beliau adalah disiplin ilmunya arsitek, jadi mungkin dari segi arsitekturalnya yang dikaitkan dengan batik yang mewarnai di Lasem. Saya sendiri kan pada waktu batik keraton, pada waktu menyelesaikan disertasi batik keraton, fokus semuanya di batik keraton yang tidak sama antara keraton yang ada di Cirebon dengan keraton yang lain. Saya pikir itu sih Ibu Esa sangat menarik sekali kalau semua kita para mau dosen, mau apalagi praktisi ya. Saya sih berharap seperti kawan-kawan saya itu di APBBI, ayo dong saya bilang kalau kita bahas kalau kawan-kawan seperti Pak Dudung, Pak Zahir, pasti itu nama-nama sangat sudah cukup dikenal di dunia batik. Mereka ahli sekali ketika memberikan pemaknaan batik dalam sebagai nafas kehidupan. Hanya sayangnya sampai saat sekarang bukunya katanya belum jadi-jadi. Nah itu kapan jadinya Pak? Saya bilang gitu. Kita saling mendukung saja sih. Karena ya memang benar batik itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat Jawa gitu ya. Iya betul Pak. Jadi apapun seperti makanya tadi saya sudah bilang bahwa di Lasem ini sudah membuktikan bahwa nilai-nilai luhur kasat mata dari batik gitu tentang hubungan antar manusianya ya. Saling menolong, saling memperhatikan, saling menghormati. Saya merasakan sendiri 2 hari saya di Lasem, disuguhi kopi lelet, masakan berbagai macam khas dari itu, dan mereka saling membantu. Kami datang tuh asosiasi, ya, mereka guyup datang banyak sekali dari beberapa tadi disebutkan di beberapa daerah itu, dan anehnya mereka membawa makanan gitu. Jadi itu menunjukkan, Masya Allah saya bilang ini luar biasa, makanya kami cinta sekali terhadap budaya Lasem. Seperti itu. Oke, makasih Pak. Makasih. Ayo dong Bu Esa, mana bukunya nih? Nyusul Bu Christine sama Yunita. Ya, makasih Pak. Baik, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari Bapak Ibu peserta forum diskusi bedah buku kita sore hari ini. Bu Wina, ini ya, saya lihat di chat sih yang masalah warna ya, tadi itu ada Pak Wim Zulkarnain. Bagaimana mendapatkan warna-warna? Oh ya, beliau mengusulkan ya atau menyarankan untuk mengontak STTT Politeknik Bandung atau Balai Batik Yogyakarta. Oh ya, untuk pewarnaan naftol itu. Itu saran ya Pak, Pak Wim masih ada nggak ya di sini? Yang nanya siapa ya Bu Sri ya? Wim Zulkarnain. Saran ya, oke. Pak Wim Zulkarnain. Ya barangkali itu Bu Christine, Pak Sandi mungkin kita bisa lengkapi untuk yang pewarnaan naftol itu ya. Ya baik Bu. Itu aja sih. Izin Ibu Sri ini.
contohnya gini nih, mungkin ada di buku ya ini. Ini ada rumus-rumusnya, nanti Bu Christine juga bisa ngelihat kalau warna merah itu apa. Ini ada rumusnya nih Bu Christine. Tuh lengkap. Halaman berapa Pak? Bisa saya share screen? Aduh lupa Kak, saya tidak mempersiapkan ya. Ini jadi ada di dalam buku, mohon izin ya. Nggak apa-apa karena ini juga sudah beredar sebenarnya. Ada di dalam buku ini semua. Ada naptol dan indigo. Ya, jadi cara membuat warna biru tuh naptolnya apa, garamnya apa, takarannya berapa, ini semua ada. Kalau kawan-kawan PBBI sudah banyak tuh yang memiliki buku itu. Bu Yuni, untuk bukunya sendiri, tadi kan sudah disampaikan linknya ya Bu ya, untuk pemesanan. Ya. Kira-kira kapan Bu Yuni? Apakah sekarang stoknya sudah masih ada atau sudah habis Bu? Jadi habis, yang pesen itu Pak nanti Sandi mungkin harus yang pesen jadi nanti mungkin harus agak sabar pandemi, sedikit. Jualan buku laris manis. Nyetaknya dikit habis ya Bu ya? Bu Christine-nya. Iya, oke. Jadi untuk yang Bapak Ibu yang berminat dan akan melakukan pemesanan, harap bersabar ya Bapak Ibu karena bukunya stoknya tidak ada, stoknya habis. Jadi perlu waktu untuk mencetak dan mendistribusikannya. Jadi ya mungkin perlu beberapa waktu gitu ya. Oke, ini dari kolom chat ini Pak Sandi, Bu Yuni, Bu Christine banyak yang mengapresiasi ya dan juga banyak yang terkesan dengan Kota Lasem sendiri. Banyak yang juga sudah pernah ke sana, lalu terkesan juga dengan para pembatik-pembatiknya. Tapi juga ada yang concern ya, karena pembatiknya itu sebagian besar 50% di atas usia 50 tahun. Jadi concern terhadap regenerasi gitu. Ya, ada juga yang menyampaikan pesan kepada Bapak Komarudin. Salut kepada Dr. Komarudin sudah ikut mempromosikan batik Lasem dengan berkemeja batik. Sehingga apa yang didiskusikan langsung tergambarkan, Pak. Jadi kebayang wajah Lasem, kebayang wajah-wajah para pengrajinnya ketika melihat Bapak yang pakai kemeja batik ini, batik Lasem. Wah, ini ada teman-temannya Ibu Christine juga nih, Mas Eko, Dr. Eko nih. Kak. Kenapa nggak pakai baju batik Lasem nih? Kudus kali. Dari Lasem juga, Pak? Jepara, dari Jepara. Oh, dari Jepara. Katanya Bu Christine sama Yuni. Ada Bu Yuliarma juga tadi. Yuliarma juga, ya Yuliarma juga, Dr. Yuliarma. Mungkin ini yang dari Yayasan Lasem Heritage mau menyampaikan. Ya, itu ya. Menyampaikan tanggapan atau pertanyaan atau komentar dari, saya lihat ada Yayasan Lasem Heritage nih. Mungkin ada yang mau mewakili untuk menyampaikan sesuatu sore hari ini. Tadi ada ya Pak, siapa namanya tadi? Ya, Pak Pop, mungkin bisa saya bantu Bu Maria. Iya Bu. Akan ada kegiatan di esok hari Bapak Ibu sekalian gitu ya, nanti linknya ada di chat gitu, jam 10 virtual tour buat batik 3 negeri Lasem bersama desainer perancang ikat Indonesia Mas Didit Maulana, yang kebetulan memang Mas Didit bersama teman-teman Yayasan Lasem ini berkolaborasi sejak awal terutama di masa pandemi gitu ya, untuk mengencourage para pembatik, dan kemudian teman-teman di Yayasan Lasem menyediakan ruang virtual pasar Lasemnya itu menjadi bagian link untuk mengencourage para pembatik untuk bisa tetap berproduksi. Jadi menarik ini virtual tournya, nanti bisa dilihat di chat untuk pendaftarannya di Virtual Heritage gitu. Demikian kegiatannya. Jadi bisa lebih menyelami lagi. Saya pikir Pak Komarudin, Bu Yunita, Bu Christine, Pak Sandi, kita semua yang ada di sini ini memang jatuh cinta terhadap Lasem gitu. Dan benar kata Bu Yunita, sehabis dari bikin buku ini apalagi nih gitu yang akan kita buat atau kita dokumentasikan ke depannya untuk sama-sama
berjejaring dan mempromosikan Lasem. Jadi dari luar kita jatuh cinta ke Lasem dan ingin tetap melakukan kegiatan konservasi baik di batik, di rumah-rumah batiknya juga yang sekarang sebenarnya menghadapi banyak kehancuran ya, membiayain rumah yang sebegitu besarnya itu juga luar biasa effortnya gitu dan banyak dijual kan ya Pak Komarudin gitu. Yep. Nah ini trennya ini menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan dan ya gimana kita dari luar bisa berusaha berproses gitu ya untuk menyemangati mereka untuk tetap bisa melakukan adaptive reuse bangunannya. Karena hari ini juga sebelum COVID gitu ya banyak menjamur bangunan-bangunan heritage dijadikan tempat tinggal ya, tempat homestay dan sebagainya kayak rumah merah Pak Rudi gitu ya. Itu 2-3 tahun terakhir ini trennya menuju ke sana. Jadi nanti kalau ke Lasem ya tinggal di rumah heritage-nya itu gitu. Demikian. Ini Bu Diah Mira nih menggunakan batik Lasem nih, Bu Diah Mira Indramaya nih langsung. Terima kasih Bu. Ya, ini sarung ya Bu ya, kain sarung ya. Makasih. Iya. Bu Diah. Tuh, ayo siapa lagi? Tolong tunjukkan mana batik Lasemnya. Iya, Pak Komarudin, ini ada yang bertanya tentang buku, Pak. Buku tentang pewarnaan batik yang diperlihatkan oleh Dr. Komarudin bisa didapat di mana ya? Tadi yang saya kasih chat nomor ini staf saya aja ya. Karena memang kalau dia webinar APPBI sih biasanya sudah sering tayang. Bentar, izin saya chat di sini. Oke. Baik. Ini tentang pewarnaan sintetis semua sih, naphthol, indigo. Jadi ini dulunya pada waktu mohon izin karena saya kan membuat seperti begini. Waktu masih asli semuanya kainnya dari sutra, ya ini kan ada rumus-rumusnya. Ya, ini tuh mengerjakannya cukup lama sekali karena setiap jenis pewarna dikombinasikan antara naphthol, garamnya 1, garamnya 2, ada rumusnya, ini langsung menghasilkan warnanya seperti apa. Tadinya asli semua ini, kainnya dari sutra asli semua dan saya nggak tahan lagi karena satu buku aja biayanya lebih dari 4 jutaan karena kainnya sutra. Tapi banyak yang meminta, tolong dong Pak Komar bisa nggak ini dibentuk kertas aja gitu ya, walaupun mungkin dari sisi warna ya ada sedikit penurunan, tapi setidaknya kalau misalnya ASG dengan GC warnanya kuning nggak keluar di sininya biru, pasti kuning gitu. Jadi ini bisa menolong. Nanti saya kasih nomor kontaknya ya. Terima kasih. Iya, baik. Jadi nanti dapat menghubungi Pak Komar langsung ya. Ini ada pertanyaan dari Marco Kusuma Wijaya. Bisakah ada yang menjelaskan isi buku secara lebih menyeluruh dan sistematis? Jadi tadi Bu Christine sudah menjabarkan sedikit, tapi mungkin bisa lebih banyak lagi Bu dijelaskan atau digambarkan lebih elaboratif lagi begitu Bu. Silakan mungkin dari penulis, apakah dari Bu Christine, Bu Yunita, atau Pak Sandi? Dulu ya, agak lupa. Iya Bu. Ya, mungkin sambil menunggu Bu Christine saya tanggapi pertanyaannya. Jadi ini sebetulnya memang kita berfokus pada buku ini, berfokus pada 21 motif yang sudah mendapatkan HKI tersebut. Kita bermaksud menggali makna ya dari penelitiannya itu sebetulnya ingin menggali makna dari sebetulnya apa sih yang ada di balik tiap cerita yang ada di balik setiap motif itu gitu. Jadi motif-motif yang sudah diberi nama itu sebenarnya ada simbol apa, makna apa gitu. Nah, jadi kita ke sana terus menggambarkan ulang dan menginterview pembatik-pembatik yang di sana. Ini maksudnya apa, nilai kasat mata ya. Nilai kasat mata tuh tadinya apa ya Bu Christine, nama kita sebutnya Bu Christine, nilai tak kasat mata itu apa ya? Nilai simbolik. Ya? Nilai simbolik ya Bu ya? Nilai simbolik ya. Jadi kita memang berfokus pada background budaya Tionghoa dan Jawa yang ada di dalam yang melatar belakangi
motif-motif itu. Jadi sebenarnya pada pembahasan akhir sesudah menceritakan tentang lasem yang tadi sempat dibahas oleh pembedah kurang begitu menyeluruh gitu. Nah, itu kita lebih fokuskan di nilai-nilainya. Jadi dari situ ada apa yang dimaksud dengan misalnya Sekar Jagad itu ternyata ada makna dari semacam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi keberagaman namun tetap satu dan rukun guyup gitu. Jadi kalau dalam nilai-nilai Jawa itu disebutnya rukun guyup. Terus ada yang bagaimana filosofi Jawa dalam hidup ya, misalnya supaya sabar, Gunung Ringgit itu juga ada makna-maknanya. Nah, itu bisa dibaca pada buku ini gitu. Mungkin Bu Christine mau tambahkan, Bu? Oh ya, baik, Bu. Jadi buku ini memang dibuat semula untuk mengungkapkan 21 nilai tidak kasat mata yang terdapat pada batik lasem. Semula waktu saya datang mengunjungi para pengrajin, mereka selalu bilang, batik lasem mah nggak ada nilai simboliknya, nggak ada makna yang tidak kasat mata, beda dengan batik keraton. Tapi saya nggak begitu tidak langsung percaya, karena menurut saya batik yang dibuat dengan sangat indah dan juga dengan sangat susah, masa sih cuma pakaian dengan motif sama dengan kain yang motifnya bunga-bunga atau motifnya yang lain pasti ada. Nah, setelah saya telusuri, memang mereka secara tidak sadar pun sebetulnya meneruskan apa yang sudah dibuat oleh nenek moyang mereka. Mereka sebetulnya memasukkan nilai-nilai itu juga. Khusus untuk batik lasem memang agak unik juga ya dibandingkan dengan batik keraton. Misalnya batik Sekar Jagad sebetulnya ada di Solo, artinya adalah motif Sekar Jagad itu biasanya dipakai oleh orang yang sudah sempurna ilmunya. Jadi menggambarkan kalau orang sudah sempurna ilmunya baru memakai motif Sekar Jagad. Itu saya dapatkan info itu dari salah seorang kenalan di Museum Batik Solo. Namun ketika saya berbincang-bincang dengan pembatik dari Lasem, yaitu Bu Reni cerita makna dari Sekar Jagad di Lasem itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, karena bermacam-macam bunga tapi tetap di dalam satu kain. Rupanya itu adalah buat orang Lasem, Kebhinneka Tunggal Ikaan itu lebih penting daripada kesempurnaan ilmu. Jadi di buku itu saya berusaha untuk menggali nilai-nilai apa yang sebetulnya ada dalam buku. Jadi bagian pertamanya saya yakin bahwa karena mungkin juga minat saya selalu mengkaitkan antara suatu artefak dengan nilai sosial budaya. Jadi di buku itu saya mulai dengan nilai sosial, dengan masyarakat Lasemnya sendiri, di mana letak geografisnya Lasem, lalu sejarahnya masa lalu yang akhirnya akan mempengaruhi keadaan sosial budaya masyarakat sampai saat ini. Lalu juga nilai-nilai apa saja yang mempengaruhi mereka. Saya jelaskan nilai budaya Tionghoanya seperti apa, Bu Yunita juga dengan sangat mendalam tentang nilai-nilai filosofi Jawanya seperti apa. Nah, dengan berbekal pengetahuan yang masih sedikit itulah tentang nilai-nilai hidup itu, kami berusaha untuk menganalisis bentuk-bentuknya. Karena terus terang ketika kami menanyakan langsung, para pengrajinnya agak gugup juga untuk menjelaskan, tapi setelah kami berdiskusi, mereka akhirnya mengatakan, oh iya memang seperti itu yang kami maksud. Jadi memang kami punya nilai-nilai yang ingin disampaikan. Bahkan salah seorang pengrajin bilang bahwa batik itu sebetulnya adalah doa untuk pemakainya. Misalnya untuk batik Nyah Kiok yang Gunung Ringgit pering-peringan yang menggambarkan Gunung Ringgit dan bambu, mereka menyatakan bahwa itu adalah doa agar pemiliknya memperoleh kekayaan yang banyak tapi dengan jalan yang lurus. Kan kalau bambu itu lurus ya, nggak pernah bercabang. Jadi semacam doa. Saya yakin kalau batik-batik yang dibuat dengan sangat bagus dan memerlukan kecermatan, pasti itu punya makna-makna tidak kasat mata. Yaitu dari saya.
Pak Sandi barangkali mau menambahkan, Pak. Oh, ini saya coba share screen-nya, kita beri contoh mungkin ya Bu Christine, salah satu analisis dari 21 batik gitu. Sebentar. Nah ini contohnya lasem Lokchan Watu Pecah. Nah jadi dalam isi buku ini ada 21 motif yang dibahas. Salah satunya lasem Lokchan Watu Pecah ini. Jadi kita, nah ini yang dimaksudkan oleh Pak Komar tadi, standarisasi warna yang sebaiknya memakai naftol. Nah kita mulai dari pembahasan si visualisasinya, itu sebetulnya bentuknya apa, gaya visualnya seperti apa. Kemudian, nah ini ada tampilannya jika diaplikasikan pada pakaian, pada fashion, kemudian motifnya sendiri. Nah, kemudian pembahasan kita lebih ke sini sebetulnya ya, jadi hibriditas budaya visual itu berangkat dari mana, dari budaya Jawanya seperti apa, dari budaya Tionghoanya bagaimana, kemudian makna simbolisnya, dan di sini kita gali juga ya, jadi dari wawancara dengan para pembatiknya yang membuat atau yang mengetahui motif tersebut gitu. Jadi ini di sini kita dapatkan datanya mengenai Lokchan ini menurut Ibu Reni ya, dari Ibu Reni, ibunya Ibu Reni, Ibu Naomi Susilo-Wati menyebutkan bahwa itu adalah filosofi kesabaran gitu. Jadi menyangkut kalau dari Jawa itu filosofi kesabaran, dari Tionghoa itu menyangkut harmoni dan ikatan keluarga, kurang lebih seperti itu. Nah, cuma ada 21, ini salah satu contohnya gitu yang kita bahas. Mungkin seperti itu. Dan ada selanjutnya. Begitu, Pak Marco mungkin masih ada. Oh, ini daftar isi ya? Ya, Bu Yuni, mumpung lagi buka bukunya, Bu, ada yang request untuk memperlihatkan daftar isi dari buku. Daftar isi, jadi mulai dari penjelasan tentang lasem, kemudian sejarahnya, nilai-nilai hidup lasem, bab 2 itu mengenai batik lasem, sejarah singkat industri batik, pembuatan batik tulisnya sendiri, gaya visual batik lasem, dan yang ini yang membahas tentang gaya visual serta nilai-nilai tidak kasat mata, itu yang tadi 21 motif yang sudah kita teliti itu. Jadi sebetulnya fokusnya pada 21 batik ini gitu yang sudah di-HKI-kan. Tapi sebenarnya di luar 21 ini ternyata juga masih banyak ya Bu Christine ya, Pak Sandi, motif-motif yang menarik gitu yang belum terdokumentasikan. Kurang lebih seperti itu, Bu Wina. Oke, baik. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap lagi ya, Pak Marco. Tadi juga sudah disampaikan isi daftar isi ya, daftar isi dari buku. Mudah-mudahan bisa lebih penasaran supaya memesan bukunya ya, Bu ya. Ibu Diah Mira Indramaya. Baik, ini ada pertanyaan untuk Pak Komar, Ibu Christine, dan Bu Yunita. Batik Cirebon kan ada pengaruh budaya Cina juga tuh. Nah, di mana kira-kira letak perbedaannya antara batik lasem dan batik Cirebon yang sama-sama mendapat pengaruh Cina? Mungkin bisa dimulai dari Pak Komar dulu untuk memberikan jawaban. Oke, saya dulu Bu Christine. Ya, silakan Pak. Memang benar kalau Cirebon dan Lasem itu dipengaruhi dari budaya Cina. Kalau di Cirebon yang kuat sekali pengaruh budaya Cinanya itu motif megamendung. Ya, kebetulan saya juga diberikan kesempatan ke Cina itu tahun 2014. Di sana saya mendapatkan
gaya Megamendung itu atau saya sebutnya juga ragam hias Megamendung, ya, atau juga ada yang bilangnya motif karena ada selalu menjadi satu kesatuan menjadi motif. Itu 200 tahun sebelum Masehi, ya. Konfusius itu sudah menggunakan jubah kebesarannya itu dengan ornamen Megamendung. Nah, kemudian ketika saya pelajari motif-motif Megamendung yang ada di Cirebon ternyata kok sama gitu. Jadi saya yakin bahwa Megamendung pun itu dibawa oleh masyarakat Cina, apalagi di situ ada pernikahan antara Ratu Ongtinio dengan Syekh Syarif Hidayatullah, ya, jadi Sunan Gunung Jati. Jadi di situ sudah pastilah itu ada. Kemudian juga beberapa motif lainnya seperti tadi ada Lokchan, ya, itu juga mewarnai batik-batik Cirebon dengan gaya Cina. Jadi banyak sebenarnya, hanya kalau dikaitkan dengan lasem, di lasem itu tidak ada Megamendung, walaupun lasem juga sampai saat sekarang lebih kental. Yang memproduksi malah banyak masyarakat Cina masih gitu ya. Para juragan-juragan batiknya, tapi dia tidak di sana tidak begitu jelas menggunakan ragam hias Megamendung. Jadi itu ini Mbak Nita kalau nggak salah yang nanya ya. Oke. Maka Bu Christine ditambahin barangkali, Ibu juga ya, kan meneliti di sana. Ya baik Pak. Ayo. Jadi kalau saya lihat pengaruh budaya Tionghoa yang terjadi di Cirebon dan di Lasem itu bedanya gini. Kalau di Cirebon itu masuknya budaya Tionghoa melalui Putri Ongtinio terutama ya, itu bangsawan. Sedangkan orang-orang Tionghoa yang di Lasem itu mula-mula kan memang berasal dari itu ya, anak kapalnya dari Cheng Ho, itu yang Binangun dan teman-temannya ke sana. Mereka mula-mula mereka itu adalah orang Tionghoa yang menganut agama Islam, menetap di sana selama beberapa abad, kemudian sampai pertengahan abad 18, yaitu tahun 1740, ada pembantaian orang Tionghoa di Batavia yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal saat itu karena orang Tionghoanya kerjasama dengan orang Betawi mau memberontak sama VOC. Itu dibantai sampai sekitar 10.000 orang. Sisanya ada beberapa yang berhasil kabur. Mereka kabur ke ke pesisir utara Jawa sampai ke Lasem. Jadi yang datang kemudian itu mereka beragama Konfusius, makanya ada pengaruh-pengaruh dari agama-agama Konghucu itu. Nah, jadi memang beda antara kalau yang di Cirebon itu orang Tionghoanya berasal dari kalangan awalnya, kalangan bangsawan kayak Putri Ongtinio, sedangkan di Lasem itu memang orang-orang yang lari dan memusuhi VOC. Jadi sampai di bedanya juga kalau orang bilang apa bedanya Lasem sama Pekalongan. Kalau di Pekalongan itu batiknya banyak dipengaruhi budaya Belanda. Di sana juga ada markas-markas Belanda, ada pembantikan Belanda. Sedangkan di Lasem itu ngotot, mereka ngelawan Belanda sehingga ya yang dari data yang saya peroleh nggak ada tuh tempat pembatikan Belanda. Jadi setelah orang-orang Tionghoa di Betawi lari ke Lasem, diterima oleh bupatinya yaitu Oi Ingkiat ya, Widya Ningrat, itu mereka lalu buat perang juga namanya Perang Kuning. Itu kerjasama 3 orang di Lasem, makanya orang Lasem sangat guyup dan mereka cinta akulturasi karena Perang Kuning itu yang di daerah Lasem dipimpin oleh Oi Ingkiat orang Tionghoa, Raden Panji orang Jawa dan di Badlowi. Jadi memang Lasem yang di orang Tionghoa di Lasem itu rada-rada rebel. Mereka senangnya berontak sama Belanda. Jadi kalangannya juga bukan dari kalangan kelas atas. Kalau saya lihat beda dengan Cirebon yang memang kalangannya lebih tinggi dari dari para bangsawan yang menyertai Putri Ongtin. Tapi mohon maaf loh kalau misalnya pernyataan saya salah dan menyinggung perasaan. Tapi saya cinta sekali sama orang Lasem. Saya cinta dengan mereka kan sebetulnya kalau teman saya bilang, ya orang Lasem tuh kasar-kasar ya. Saya sih suka banget, mereka itu sangat jujur. Jadi kalau misalnya apa-apa nggak ada yang disembunyiin, ketawa, terbahak-bahak, segala macamnya. Tapi saya suka banget Lasem. Saya jatuh cinta sama, bukan hanya batiknya aja, saya sama orangnya juga cinta sekali. Jadi buat saya tidak masalah orang Tionghoa
dari kalangan bawah di Lasem juga, tapi mereka sangat jujur ya, itu yang saya sukai. Mungkin nambahin juga Bu Maria atau Bu Christine dalam hal ini gitu ya perbedaannya. Jadi setuju apa yang disampaikan Bu Christine, kalau memang kita bisa lihat gitu pengaruhnya, bisa dikatakan kalau batik Lasem itu benar-benar membumi ya istilahnya kalau saya gitu ya. Karena mohon izin, ini saya bukan ahli batik Pak Komarudin, tapi hanya berdasarkan pengalaman aja. Kalau di Bantul itu kita lihat batik Bantulan itu kan juga mereka memasuk nyoreknya itu juga dari Klaten ya gitu, dan itu bisa dikatakan batik rakyat gitu atau batik pada umumnya karena besar-besar motifnya, kemudian yang yang digambar adalah flora fauna yang juga ada di sekitar kawasan tersebut gitu ya. Saya pikir juga Lasem demikian gitu, karena Lasem sendiri topografinya tadi yang sudah saya jelaskan, dari pesisir juga ada, juga dari pegunungan, perbukitan gitu, makanya ada motif kicak dan sebagainya yang berasal dari tanah untuk menjadi isennya, itu menjadi bagiannya atau latoh sendiri yang Pak Komarudin sudah makan dan isinya krenyes-krenyes gitu ya, algai itu gitu, seger banget buat urap gitu ya. Ini jadi keseharian mereka yang menjadi akulturasinya lebih besar di Lasem untuk menjadi batik yang lebih membumi gitu. Ini kalau pendapat saya. Terima kasih. Iya, baik. Ada tambahan ada dari mau bertanya Bu tuh, Yunita? Mas Eko bertanya, Bu Sri. Iya Pak, nanti ini juga memang ada yang sudah raised hand dari tadi. Dari Yayasan Lasem Heritage, mungkin bisa langsung menyampaikan, Pak? Bisa secara langsung. Terima kasih. Halo Mas Pop. Selamat sore Pak Sandi. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Pop, saya salah satu pendiri Yayasan Lasem Heritage bersama juga dengan Mbak Agni dan ada Mbak Ruli juga. Kami mengapresiasi buku Nilai Tidak Kasat Mata pada 21 motif batik Lasem bersertifikat HAKI ini. Terima kasih dan kami sangat hormat kepada Ibu Christine, Ibu Yunita, dan juga Pak Sandi. Dan tadi Pak Sandi juga ngontak, terima kasih atas hadiah bukunya bagi yayasan kami. Kemudian saya ingin menanggapi dari Pak Komarudin tentang regenerasi pembatik di Lasem. Benar Bapak. Jadi saat ini sekitar seminggu yang lalu itu kami baru mengetahui ada teman-teman muda gitu yang sudah mulai bisa nembok gitu. Jadi ini sudah mulai menjadi pikiran kami untuk merawat benih-benih batik ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Sukses untuk bukunya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih Mas Pop. Terima kasih. Ya. Satu lagi ada yang mau bertanya langsung, ini Pak Eko Haryanto. Ya. Silakan Pak Eko. Ya, salam hormat untuk rekan-rekan semua. Kita reuni di sini, alhamdulillah. Saya sampaikan juga kepada Bapak Ketua Yayasan Batik Lasem, mungkin saya tidak lama lagi juga akan berkunjung ke sana karena saya berhutang budi pada Batik Lasem, di mana saya kembangkan eksplorasi ke arah batik yang sekarang diterima oleh Jepang di Hoshinoya ya, bersama almarhum Mas Reza dulu ketika saya bikin proyek. Begini Bu, saya sampaikan kepada para penulis atau sumber utama lagi, saya ingin menyampaikan selama ini batik itu banyak dikaji dari kajian formalistik, kajian instrumen rupanya saja, dan dikaji dari instrumen visualnya saja, tetapi saya ada kerinduan bagaimana untuk mengembangkan satu pendekatan batik dari kajian horizontal, vertikal, dan geografis. Yang saya maksud horizontal itu pengembangan batik yang berbasis pada varian produk, vertikal itu pengembangan batik yang berporos pada quality, dan geografis itu pengembangan batik yang berinduk pada pengembangan budaya. Ini salah satu disertasi saya yang saya angkat
Dan ini banyak dipakai beberapa mahasiswa di sini untuk pengembangan satu produk, itu bisa dikembangkan dari horizontal, varian, quality, dan pengembangan wilayah geografis. Artinya, karena sekarang ini bisa tidak lagi berbicara mengenai culture dalam konteks geografis. Karena kita orang Demak tidak lagi berbudaya Demak. Orang Lasem tidak lagi berbudaya Lasem. Kita sudah subculture semua. Artinya orang Lasem itu berbudaya Eropa dan lain-lain. Maka tes untuk batik, kita rasa kalau dari kajian estetiknya, tidak hanya formalis. Tes mereka itu sudah melampaui batas yang kita sebut abstraksi. Nah, saya rindu kepada batik Lasem, salah satunya lebih cenderung kepada form abstraksi, yaitu mengabstraksikan dari bentuk yang ada dijadikan objek. Tapi untuk pengembangan geografis, ternyata abstraksi ini harus keluar lagi menjadi abstrak murni, Bu. Nah, di sini salah satunya saya itu mengembangkan abstrak murni, full, tapi basicnya adalah Lasem, Tiga Raja. Tiga negeri itu saya ambil filosofinya, Bu, bukan dari formalisnya. Dari warna biru itu Islamik, merah itu China, dan soga itu adalah batik pedalaman atau Yogyakarta. Nah, yang saya tengok, Bu, mungkin enggak di sana bisa dibuat satu semacam pengembangan yang berbasis pada tiga pengembangan itu, agar kita seorang akademik itu tidak hanya menyampaikan orasi, tapi bisa memberi novelty, nilai kebermanfaatan untuk umum. Artinya ini sangat penting bagi kita untuk amal kita memberi novelty baru dan bermanfaat. Nah, syukur ada uniknya. Ini penting untuk kita karena saya lihat tadi Bapak dari yayasan sangat mengeluarkan uang banyak, sementara kita akademik hanya berbicara, meneliti mereka, tapi sumbangsih kita belum banyak untuk mengembangkan. Nah, mungkin enggak itu kita model multidisiplin pengembangan batik atau berbasis pada konteks batik dengan pengembangan keilmuan yang kita tinjau lagi. Jadi kita keluar dari objek visual. Saya kira seperti itu. Mungkin Bu Christine yang sudah terjun di sana sampai pada masyarakat, kita menemukan konteks inti dari konteks masyarakat itu anonim, Bu. Mereka rata-rata orang Lasem itu tidak mengakui mereka sebagai karyanya karena cara berpikir mereka itu adiluhung, di mana dia berkarya itu sesungguhnya Tuhan yang berkarya. Jadi saya hanya penyampai saja. Beda dengan estetika Barat bahwa saya berkarya bagian dari ekspresi saya. Nah, ini cara pandang ini menyentuh saya. Ternyata beliau-beliau di sana berkarya itu hanya tempat untuk beribadah. Konteks ekonomi itu menyusul, mereka tidak menjadi tujuan utama. Nah, ini mungkin bisa dikolaborasi dengan manajemen Pak Komar, dengan pengembangan Bu Christine, dan dari rekan-rekan mungkin ini bisa ada satu pengembangan lagi dari batik Lasem dan batik-batik lain, biar kita bisa ada sumbangsih untuk nilai kebaruan ini. Saya kira itu dari tiga penulis, Pak Sandi, Bu Yunita, dan Bu Christine, dan dari beberapa profesional. Monggo ditanggapi. Terima kasih waktunya. Mohon maaf. Iya, baik. Terima kasih, Pak Eko. Langsung saja ya, Bu Christine, Bu Yunita, dan Pak Sandi. Mas Eko, terima kasih untuk masukannya. Emang itu bagus banget masukan dari Pak Eko. Sebetulnya penelitian saya juga yang jangka panjangnya akhirnya akan membuat inovasi motif, juga penerapannya untuk desain di Lasem. Tapi ada juga sekarang yang untuk jarak dekatnya ini yang akan dilakukan oleh Pak Sandi. Jadi Pak Sandi nanti 1 Oktober akan mulai kuliah S3 di universitas apa yang di Bangkok tuh. Nah, itu mengkaji tentang batik 3 negeri. Coba silahkan Pak Sandi. Yang Pak Sandi. Ya, jadi jadi memang saya ada kesempatan nih buat meneruskan S3, yaitu mulai 1 Oktober itu di Silvacon di Bangkok ya. Jadi memang saya akan memfokuskan itu di batik 3 negeri. Jadi itu
memang tujuannya itu untuk lebih memperdalam, karena memang batik tiga negeri itu kalau setelah saya pelajari dan banyak diskusi dengan berbagai sumber, itu masih memang bisa dianggap misterius gitu ya. Jadi ini yang menjadi hal yang menarik gitu ya, karena akhirnya dapat dari beberapa sumber. Nah, akhirnya kan banyak juga ya karya dari Lasem itu adalah batik tiga negeri ya, karena memang kalau lihat dari sejarahnya, batik tiga negeri itu kan memang diawali warna merah di Lasem, kemudian warna birunya di Pakolongan, dan sogannya di Solo. Jadi akhirnya hal itu yang menjadi menarik ya, kenapa sampai harus di 3 tempat ya. Terus dan tapi juga ada yang pendapat yang berbeda ya, bahwa batik tiga negeri juga bisa dikatakan bahwa dalam satu kain itu terdapat 3 motif distintif dari 3 wilayah berbeda yang dilukis ya, atau ditulis di dalam satu kain. Jadi memang akhirnya itu yang menjadi ketertarikan saya terhadap batik tiga negeri. Jadi saya ya semoga untuk S3 ini bisa lebih mendalam lagi menggali nilai-nilai dari batik tiga negeri, dari sejarahnya. Jadi lebih bisa memperkaya lagi kekayaan batik di Indonesia. Itu sih sebenarnya kalau yang next ya. Tapi ini memang proyek S3 ini juga terinspirasinya karena ya perjalanan saya ke Lasem. Memang dia ketika akhirnya sampai ke Lasem, disitulah akhirnya ya lebih terbuka lagi gitu ya mengenai batik, dan terutama batik tiga negeri. Gitu. Jadi semoga nanti bisa memperkaya hasanah batik lagi di Indonesia. Itu yang dari saya dulu. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, sebetulnya ini waktunya sudah hampir mendekati pukul 17 sore. Tapi ini masih ada satu pertanyaan. Kita akan coba menjawab dengan cepat saja dari pertanyaan dari Ibu Citra Tiffany. Untuk makna motif pohon hayat dan fauna pada kain gendongan, bagaimana ya Bu? Apakah ada makna doa baik dan penolak bala? Apakah doa itu berlaku saat dipakai sebagai gendongan ataukah saat digunakan selain gendongan? Tetap sampai makna doanya. Maksudnya, apakah doa itu berlaku saat dipakai sebagai gendongan ataukah ketika tidak dijadikan sebagai kain gendongan, mungkin seperti itu ya. Nah, silakan. Apakah ini Bu Christine, Bu Yunita, dan Pak Sandi, motif pohon hayat dan fauna masuk dalam 21 motif batik yang diteliti? Mungkin ada perwakilan dari Pak Sandi, Bu Yunita, dan Bu Christine yang bisa menjawab. Oke, kalau yang di motif yang di Lasem setahu saya, atau yang dari saya bahas itu memang nggak ada yang motif pohon hayat. Biasanya yang motif pohon hayat setahu saya di Kudus ada, di Pekalongan juga ada. Tapi doanya itu ya, jadi kita jangan mengartikan bahwa batik itu jadi semacam jimat yang punya khasiat tertentu, tapi doanya itu akan baru kerasa kalau dipakai. Misalnya kalau yang untuk yang gendongan itu, semoga bayinya selamat, sejahtera, tumbuh jadi anak yang baik. Terus di bagian bawahnya itu kan suka ada yang garis-garis tuh. Itu disebutnya pagernya. Jadi maksudnya pagar supaya terhindar dari malapetaka, tapi sebetulnya itu juga tanda atau indeks hati-hati nih, ini udah kainnya udah sampai sini, kalau nggak hati-hati jatuh bayinya, lepas juga gitu Bu. Itu yang bisa saya tangkap ya. Silakan kalau Bu Yuni mau memberi tambahan masukan. Sudah Bu. Dede ya, Bu Yuni. Dari Pak Sandi ada yang mau ditambahkan? Jadi memang iya, jadi memang ini tidak masuk dalam pembahasan ya, Bu Citra, mohon maaf. Jadi yang dibahas itu adalah 21 motif batik Lasem. Nah, motif batik yang seperti apa saja? Nah, bisa Bu Citra silahkan untuk
memiliki bukunya, Bu, bisa dipesan dulu ya, Bu ya. Tadi sudah ada linknya. Baik, Bapak Ibu, para peserta bedah buku pada sore hari ini, kita sudah 1 menit lagi memasuki pukul 17. Jadi dengan berat hati saya harus menyudahi acara ini, meskipun masih banyak di kolom chat yang memberikan apresiasi ya. Jadi apresiasi baik terhadap acara ini, terhadap acara bedah buku ini, maupun apresiasi yang besar terhadap para pembantik Klasem dan juga batik Klasem yang masih dilestarikan dan masih terus dikembangkan sampai saat ini. Jadi mungkin sedikit saya sebelum menutup acara ini, jadi dari pembahasan yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah disampaikan oleh dua pembahas kita pada sore hari ini, walaupun dalam sudut pandang yang berbeda tentang buku ini terutama secara khusus, ada sedikit hal yang coba saya ambil garis besarnya, bahwa lepas dari substansi yang masih bisa ditambahkan dan bisa terus dikembangkan dan disempurnakan, buku ini menjelaskan beberapa hal yang juga menceritakan bagaimana batik Klasem adalah sebuah cerita kehidupan dan sebuah doa kehidupan masyarakat Lasem yang kuat sekali akulturasinya, dan mereka juga sangat menghargai akulturasi itu, sehingga melalui akulturasi itu mereka sampai sekarang ya masih bisa hidup dengan damai, berdampingan satu dengan yang lain meskipun dalam latar belakang budaya yang berbeda-beda. Begitu kurang lebih Bapak Ibu dari apa yang sudah kita bicarakan di sore hari ini. Dan sekali lagi saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang penasaran dengan buku, ingin memiliki bukunya, ada di link yang sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi nanti sebelum kita tutup meeting ini, silahkan Bapak Ibu bisa mengeceknya di kolom chat ya. Ada link yang sudah disampaikan. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu forum kita sore hari ini. Saya mohon maaf atas nama para penulis dan para pembahas selaku moderator, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah dalam menyampaikan apa yang sudah kita bicarakan pada sore hari ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Andi. Mohon ditunggu sebentar Bapak Ibu karena kita akan ambil foto bersama sebagai dokumentasi.